Halo, apa kabar semua? Jumpa lagi bersama Asiri, alur singkat cerita film. Seperti biasa, kami akan menemani kalian dari kegabutan atau aktivitas apa saja yang tidak berguna sama sekali. Bagi kalian yang sedang bingung mencari film, kami akan sajikan alur cerita film apa saja yang membuat kalian semakin tegang dan bergairah. Film yang dibahas kali ini berjudul Forrest Gump, dirilis pada tahun 1994. Film ini menceritakan tentang seorang pria yang memiliki IQ di bawah rata-rata dan keterbatasan fisik, namun dia banyak menyelamatkan nyawa. Seperti apakah kisahnya? Daripada membuat kalian semakin penasaran, langsung saja ke alur ceritanya. Diperlihatkan seorang laki-laki tengah duduk menunggu bis dengan memakai sepatu lusuh. Ia bernama Forrest Gump. Saat tengah menunggu bis, ia melihat seorang wanita duduk di sampingnya dengan mengenakan sepatu yang bersih dan nyaman. Melihat hal itu, kemudian Forrest mengajak untuk flashback ke masa lalunya. Forrest menceritakan bahwa ia harus mengenakan sepatu khusus untuk memperbaiki tulang punggungnya yang bengkok dan memperbaiki cara berjalan. Bukan hanya itu saja, saat ibunya hendak mendaftarkan Forrest ke sekolah, ia diketahui bahwa Forrest merupakan anak kebutuhan khusus di mana IQ-nya adalah 75, yang artinya di bawah rata-rata anak pada umurnya, namun ibunya tetap berusaha agar Forrest mendapatkan pendidikan yang terbaik. Ibunya merawat Forrest dengan baik dan selalu mengingatkan bahwa ia adalah sama dengan orang pada umumnya. Ibu Forrest merupakan single parent yang membesarkannya seorang diri. Tempat tinggalnya yang berada di daerah Greenboro, Alabama selalu ramai karena ia jadikan sebagai kos-kosan untuk para pelancong. Uniknya, ibu selalu membuat makanan malam untuk para tamunya. Saat itu, Forrest disuruh ibunya untuk ikut makan malam bersama, namun Forrest tidak ada di dalam kamarnya. Ia berada di sebuah kamar milik pemuda yang sedang bermain gitar. Dengan gitar yang dimainkan itu, mampu membuat Forrest berjoget mengikuti irama dan secara tidak langsung Forrest malah menginspirasi pemuda tersebut dan menjadikan sebagai ciri khas dalam aksi panggungnya, sehingga membuat pemuda tersebut terkenal di seluruh dunia hingga saat ini yang kita kenal dengan lagunya yang berjudul Can't Help Falling in Love. Pagi hari, Forrest bertemu dengan seorang wanita yang memberinya tempat duduk di bis saat berangkat ke sekolah. Ia bernama Jenny. Pertemuan ini merupakan awal dari sebuah perubahan yang besar. Forrest dan Jenny semakin dekat dan mereka menjadi seorang sahabat. Jenny mengajarkan berbagai hal kepada Forrest tentang hal yang belum pernah ia dapatkan sebelumnya, seperti membaca buku, memanjat pohon, dan mengajarkan cara berayun. Suatu hari, saat Forrest sedang bersama Jenny, ia mendapatkan perilaku bullying oleh sekelompok teman-temannya. Kemudian Jenny menyuruhnya untuk segera berlari. Mendengar hal itu, akhirnya Forrest berusaha berlari dengan sepatu bantuannya, tapi teman-temannya malah semakin mengejarnya dengan menggunakan sepeda. Sementara Jenny terus berteriak kepada Forrest untuk terus berlari, namun hal itu tidak membuatnya terjatuh, malah membuat Forrest dapat berlari sangat kencang seperti angin, hingga teman-temannya tidak bisa mengejarnya lagi. Forrest selalu percaya bahwa keajaiban itu benar-benar ada. Dari kejadian tersebut, ia dapat terlepas dari sepatu bantuannya dan dapat berjalan serta berlari seperti orang pada umumnya. Suatu hari, Jenny harus berpindah ke rumah neneknya yang berada di pinggir Creekmore Avenue, di mana daerah tersebut dekat dengan rumah Forrest. Mereka selalu dekat hingga masuk SMA. Suatu hari, Forrest mendapatkan hal yang serupa dengan masa kecilnya. Ia mendapat perilaku bullying kembali oleh teman-temannya saat bersama Jenny. Lagi dan lagi, Jenny menyuruh Forrest untuk berlari dan kali ini teman-temannya mengejarnya dengan menggunakan mobil. Forrest berlari sangat kencang hingga mobil tersebut tidak dapat menjangkaunya. Ia terus berlari hingga menerobos ke lapangan football dan kecepatan larinya mengalahkan para pemain football. Tak disangka, dari situlah Forrest dijadikan sebagai pemain kunci untuk memenangkan pertandingan tersebut. Keajaiban terus menimpa Forrest. Dengan memenangkan pertandingan football, ia mendapatkan beasiswa kuliah di daerah Alabama. Setelah itu, Forrest memasuki dunia perkuliahan. Pada saat itu, Presiden Amerika Kennedy meminta agar dapat menerima orang-orang berkulit hitam atau negro di kampusnya, namun Gubernur Wallace menolak karena disangka dapat membahayakan warga Amerika.
Beberapa desakan terjadi dengan diturunkannya tentara militer sehingga membuat Gubernur Wallace harus terpaksa menyetujui dan resmi menghapuskan perbedaan suku di kampus tersebut. Acara tersebut disiarkan langsung di televisi, malah nampak Forrest Gump yang sedang membantu orang berkulit hitam tersebut. Setelah beberapa tahun kemudian, terjadi penembakan kepada Gubernur Wallace karena terus menjadi provokator tentang perbedaan suku tersebut. Malam harinya, Forrest menemui Jenny di sebuah asrama wanita. Jenny menceritakan bahwa ia ingin menjadi seorang musisi yang terkenal. Sementara Forrest tetap mengikuti pertandingan football hingga ia menjadi tim nasional Amerika dan bertemu dengan Presiden Kennedy di White House. Tak lama kemudian, Presiden Kennedy dan adiknya meninggal karena tertembak di dalam mobilnya. Setelah 5 tahun duduk di perkuliahan, akhirnya Forrest Gump lulus dari universitas tersebut. Kemudian, ia memutuskan untuk menjadi seorang tentara dan disitulah ia menemukan seorang sahabat yang bernama Benjamin Buffett Blue atau yang disebut dengan Bubba. Bubba selalu menceritakan bahwa ia ingin menjadi seorang pengusaha udang setelah pulang dari pendidikan militer sehingga mamanya tak harus menjadi pembantu jika ingin makan udang. Suatu malam saat Forrest hendak tidur di barak, salah satu temannya memberikan majalah porno. Kemudian di dalam majalah itu terlihat foto Jenny mengenakan alma mater dan dikeluarkan dari kampusnya setelah beberapa foto seksinya tersebar. Kemudian Forrest mendatangi Jenny di sebuah tempat hiburan malam dan menyelamatkannya dari tindakan asusila. Setelah itu Forrest mengatakan kepada Jenny bahwa ia akan dipindahkan ke negara Vietnam. Lagi dan lagi Jenny selalu mengatakan bahwa jika dalam masalah ia harus terus berlari. Sesampainya di Vietnam, Forrest dan Bubba dipimpin oleh seorang letnan yang bernama Letnan Dan mengajarinya banyak hal termasuk pertahanan. Suatu hari, terjadi perang antara negara Vietnam dan negara Amerika. Hal itu menyebabkan sebagian prajurit tewas dan mengalami luka-luka. Forrest berlari untuk menyelamatkan teman-temannya termasuk Bubba dan Letnan Dan, namun Bubba tewas karena tertembak sedangkan Letnan Dan harus kehilangan kedua kakinya. Hal itu membuat Letnan Dan merasa kecewa dan terus menyalahkan Forrest karena seharusnya ia mati bersama prajurit lainnya dalam kehormatan negaranya. Semua prajurit dilarikan ke rumah sakit, mereka tampak bosan termasuk Forrest namun temannya mengajaknya untuk bermain pingpong. Setiap hari, Forrest bermain pingpong bahkan saat dia tak mempunyai teman bermain. Kemudian semua prajurit dipulangkan kembali ke Amerika dan Forrest mendapatkan penghargaan oleh presiden karena telah menolong teman-temannya di dalam pertempuran. Kemudian Forrest memutuskan untuk jalan-jalan melihat sekeliling kota, tapi ia malah diajak dalam sebuah pertemuan rakyat yang sangat besar. Saat itu, ia diminta untuk berpidato mengenai peristiwa perang di Vietnam, namun terdapat seseorang yang iseng mematikan pengeras suaranya sehingga para rakyat tidak dapat mendengar suara Forrest. Disitulah Forrest bertemu kembali dengan Jenny, sahabat kecilnya. Ia menceritakan kepada Forrest tentang bagaimana ia menjalankan kehidupannya. Jenny bergabung dengan komunitas di mana ia hidup sangat bebas dan berpindah-pindah tempat, menjunjung tinggi perdamaian dan mengenal obat-obat. Kemudian tak lama Jenny kembali meninggalkan Forrest. Ia mengatakan kepada Jenny jika ia tak mempunyai tujuan lagi, ia harus kembali ke Greenboro. Perjalanan karir Forrest tak sampai di situ. Ia bermain pingpong untuk menghibur para veteran yang terluka. Melihat itu, kemudian Forrest diangkat menjadi pemain nasional Amerika dan bertanding di negara Cina. Setelah kembali, ia menjadi seorang selebritis dan menghadiri acara bersama sang legenda yaitu John Lennon. Setelah itu, Forrest bertemu kembali dengan Letnan Dan. Kini hidupnya sangat berubah. Ia merasa kecewa kepada negaranya karena telah membuangnya, namun Forrest tetap menghormati sebagai seorang Letnan Dan. Sementara itu, Forrest diundang ke White House oleh Presiden untuk diberikan penghargaan sebagai tim pingpong nasional dan dihadiahi dengan hotel yang mewah di The Watergate Hotel. Namun setelah itu, Presiden mengundurkan diri karena terbukti dalam skandal saat Forrest meminta tolong untuk menghidupkan lampu di seberang hotelnya. Kemudian Forrest mengundurkan diri dari tentara Amerika. Ia akan menepati janjinya kepada Bubba untuk mendirikan usaha udang dan ia mengambil semua pendapatan yang dimilikinya untuk membeli kapal udang dan diberi nama Jenny. Tak lama kemudian, Letnan Dan datang menemui Forrest untuk membantunya dalam menjalankan bisnis udang.
Hingga suatu malam di Amerika terjadi badai Carmen yang menghancurkan sebagian pesisir di Amerika, tapi kapal Forrest merupakan satu-satunya kapal yang bertahan pada terjangan badai tersebut. Setelah melalui badai, mereka berhasil mendirikan bisnis udang dan mempunyai puluhan kapal. Saat berada di tengah laut, Forrest mendapatkan kabar bahwa ibunya sedang sakit, kemudian ia hendak berlari menuju ke rumahnya. Ibunya mengidap penyakit kanker dan meninggal dunia. Setelah itu, perusahaan udang diambil alih oleh Letnan dan menginvestasikan ke perusahaan yang kita kenal dengan Apple, sedangkan Forrest memilih sebagai seorang pemotong rumput secara gratis. Forrest sangat jujur kepada dirinya sendiri dan melakukan hal yang ia sukai. Pagi hari, Jenny kembali ke Greenboro menemui Forrest. Ia melakukan pemulihan dari obat-obat selama ini. Jenny memberikan hadiah sepatu kepada Forrest dan mengatakan bahwa Forrest sangat mencintainya, namun Jenny menghiraukannya. Tiba-tiba Jenny menyelinap ke kamar Forrest dan mengatakan bahwa ia juga mencintainya. Keesokan harinya, Jenny kembali pergi meninggalkan Forrest. Karena merasa kosong, akhirnya Forrest mengisi hari-harinya dengan berlari hingga lintas negara. Ia menjadi terkenal karena aksinya itu selama 2 tahun dan mempunyai banyak pengikut. Bukan hanya itu, Forrest juga memberikan inspirasi kepada orang yang sedang terpuruk dengan usahanya, seperti stiker bumper yang terkenal dengan slogan "Shit Happen" dan t-shirt dengan gambar smile. Pada akhirnya, Forrest berhenti berlari setelah 3 tahun 2 bulan lamanya dan kembali pulang ke Alabama. Kemudian Forrest menerima surat dari Jenny untuk menemuinya di daerah Savannah. Ternyata pada awal film, Forrest sedang menunggu bis untuk menemui Jenny dengan menggunakan sepatu lusuh yang diberi oleh Jenny. Selama Forrest bercerita, pendengarnya berganti dari wanita yang cuek, pria yang tidak percaya dengannya, hingga wanita tua yang terus mendengarkan hingga memberitahu kepada Forrest bahwa daerah tersebut hanya melalui 5 blok. Sesampainya di sana, Forrest bertemu dengan Jenny dan ia sangat terkejut melihat seorang anak kecil bernama Forrest yang merupakan anak dari Forrest Gump. Jenny juga mengatakan bahwa dirinya terkena virus yang tidak dapat diobati secara medis. Kemudian Forrest dan Jenny memutuskan untuk menikah, namun tak lama kemudian Jenny meninggal dunia. Sehingga Forrest mengurus anaknya seorang diri dan mengajarkan semua yang ibunya ajarkan kepada dirinya. Dalam kehidupan, Forrest terlihat bahwa ia melakukan semua tanpa rencana dan hanya mengikuti alur kehidupan. Seperti itulah kisah seorang pria yang memiliki IQ di bawah rata-rata dan keterbatasan fisik, namun dia banyak menyelamatkan nyawa orang-orang. Hidup dalam keterbatasan bukanlah hambatan yang terpatenkan. Tak ada keistimewaan jika tak ada ujian. Tetaplah berjuang dengan penuh keyakinan. Buktikan jika kekurangan itu adalah kehebatan dan ketangguhan yang telah diciptakan oleh Tuhan. Terima kasih dan sampai jumpa di alur cerita selanjutnya.